Memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Dewan Juri yang saya hormati, kami percaya bahwa definisi sukses dari setiap individu sangatlah berbeda dan apa yang ingin mereka wujudkan ketika mereka mendapatkan pendidikan di dalam universitas juga tentu berbeda dalam setiap individu, bukan? Maka dari itu, karena menyadari urgensi bahwa setiap orang memiliki mimpi serta tujuan yang berbeda dalam mencapai kesuksesan mereka, kami percaya bahwa seharusnya universitas memiliki diversifikasi dalam segi kualitas ataupun kualifikasi mereka ketika menerima mahasiswa, karena kami ingin mengakomodasi lebih banyak orang, kami ingin mengakomodasi setiap mimpi yang dimiliki oleh individu tersebut, kan? Maka dari itu kami percaya bahwa terdapat satu sanggahan besar pada pihak pemerintah. Pertama, mereka mengatakan bahwa ketimpangan pendidikan akan menyebabkan orang-orang tersebut sulit mendapatkan pekerjaan. Respon pertama, kami mengatakan tidak. Bagaimana di status quo saat ini kita berada dalam suatu era yang sangat progresif, bagaimana ketika suatu perusahaan mereka meng-hire ataupun mereka membuka lapangan pekerjaan, mereka akan mempertimbangkan skill yang dimiliki oleh setiap individu pada akhirnya, bukan hanya dengan nama universitas yang mereka bawa, karena jika menggunakan logik seperti itu, seharusnya seluruh mahasiswa ITB, UGM, ataupun Undip tidak ada yang jobless ataupun tidak memiliki pekerjaan. Tetapi karena sekarang kita datang di era yang progresif, sehingga skill dalam diri setiap individu adalah sesuatu yang lebih utama dan tidak akan menyangkut dengan nama universitas dan lain sebagainya. Pun yang kedua, respons, kami percaya bahwa ketimpangan di dalam bahwa saat ini pekerjaan datang di dalam diversifikasi yang sangatlah beragam, bukan? Bagaimana ada perusahaan multinasional yang mereka memiliki kualifikasi yang sangat banyak yang harus dipenuhi, tetapi juga ada opsi lain yaitu perusahaan nasional ataupun perusahaan-perusahaan startup lainnya yang bisa mengakomodasi setiap mimpi, yang bisa mengakomodasi orang-orang yang berbeda skill pada akhirnya, bukan? Sehingga kami percaya bahwa dengan adanya adjustment ataupun penyesuaian dengan kebutuhan job atau pekerjaan yang ada di status quo saat ini, hal ini akan memprevent adanya orang-orang jobless atau tidak memiliki pekerjaan di sisi opening positions. Oke, menuju kasus saya, 2 poin argumentasi dalam perdebatan kali ini. Yang pertama, mengapa memukul rata adalah hal yang salah ketika ini dilakukan di dalam suatu institusi bernama universitas. Panels, mari kita lihat bahwa kita telah menyetujui definisi sukses dari setiap individu berbeda dan apa yang ingin mereka wujudkan dalam institusi bernama pendidikan ataupun universitas ini sangatlah berbeda-beda, bukan? Maka dari itu, mari kita lihat sebetulnya apa esensi dari pendidikan yang ada di status quo. Pertama, kami percaya bahwa esensi dari pendidikan adalah memiliki proses of learning yang bisa berkontribusi untuk kesuksesan seseorang. Tentu ketika kami ingin berkontribusi dalam kesuksesan seseorang, apa yang dibutuhkan orang tersebut harus bisa sesuai dengan apa yang bisa kami sediakan, tidak lebih ataupun tidak kurang dengan kebutuhan serta kemampuan yang dimiliki oleh orang tersebut dalam menerima setiap materi ataupun pembelajaran yang diberikan, bukan? Pun yang kedua, kami percaya bahwa esensi dari pendidikan adalah mahasiswa menikmati setiap proses dari pembelajaran. Mereka tidak tertekan karena beban yang terlalu berat dan mereka bisa mendapatkan atau menyerap ilmu tersebut dengan baik pada akhirnya, bukan? Maka dari itu kami percaya bahwa diversifikasi di dunia pendidikan beserta fasilitas serta biaya pendidikan adalah sesuai ataupun justified untuk diberikan karena hal ini menyesuaikan dengan minat serta interest yang akan diakomodasi dalam suatu institusi bernama universitas, bukan? Kami tidak bisa mengeneralisasi bahwa semua orang ingin menjadi seperti Maudy Ayunda yang berkuliah di Oxford, yang ingin menjadi diplomat ataupun menteri pendidikan di masa depan. Jikalaupun orang-orang tersebut mereka menginginkan hal tersebut untuk terjadi, tetapi mari kita lihat bagaimana tidak semua orang akan mampu melakukannya, bagaimana tidak semua orang akan memiliki usaha yang lebih seperti yang dilakukan Maudy, dan mari kita lihat apa yang membedakan universitas seperti Oxford ataupun UGM dengan universitas lain adalah kualifikasi mereka yang pertama cukup tinggi sehingga sulit untuk ditembus. Kedua, adanya suatu persaingan yang sangatlah sulit untuk masuk ke universitas tersebut. Sehingga kami percaya bahwa dengan kualifikasi yang tinggi ini tentu akan berdampak kepada bagaimana individu ini akan belajar di dalamnya, bagaimana ada suatu satuan kredit belajar yang harus dipenuhi yang sangatlah banyak, sehingga seseorang akan mungkin lebih sulit untuk lulus ketika berada di universitas tertentu, atau sulit untuk harus bekerja keras untuk mendapatkan nilai bagus dan lain sebagainya. Sedangkan kami melihat bahwa di status quo saat ini, beberapa orang mereka memiliki mimpi serta tujuan yang berbeda, serta urgensi yang berbeda dalam hal mempursue ataupun mendapatkan pendidikan tersebut, bukan? Mari kita lihat
Ada orang yang mereka tidak men-set atau memiliki tujuan yang memang tinggi karena memang mereka tidak capable ataupun tidak mampu secara pemikiran ataupun otak dan lain sebagainya. Pun yang kedua, ada urgensi lain, orang-orang menginginkan untuk lulus cepat serta lulus dengan mudah untuk mendapatkan pekerjaan dengan segera. Atau yang kedua, ada orang yang menginginkan untuk mendapatkan pendidikan D1 ataupun D2 saja, serta ada orang-orang yang ingin bekerja untuk suatu job atau pekerjaan yang less kompetitif daripada harus bekerja di multinational company dan lain sebagainya. Kami melihat urgensi bahwa ada diversifikasi mimpi dalam setiap individu tersebut, maka inilah justifikasi ataupun mengapa inilah alasan penting untuk kita bisa menciptakan diversifikasi dalam universitas, karena pertama, adanya kebutuhan untuk mengakomodasi interest yang berbeda, dan yang kedua, kami akan mewujudkan suatu opsi mahasiswa mereka bisa menempuh pendidikan yang seperti apa sesuai dengan yang mereka inginkan. Oke, yang kedua, jikalaupun ada orang yang tidak mampu dan ingin berkuliah di universitas yang bagus, kami percaya respon kami yang pertama, bagaimana kuliah ataupun berkuliah di sekolah negeri sudah ada UKT yang disesuaikan berdasarkan kemampuan ekonomi, bukan berdasarkan otak ataupun kapabilitas individu. Pun yang kedua, bagaimana baik di negeri maupun swasta status quo saat ini telah ada bantuan bidik misi ketika orang-orang tersebut memang tidak mampu, dan ini diberikan berdasarkan bukan meritokrasi dari orang tetapi ketidakmampuan finansial yang mereka miliki. Pun yang kedua, kami percaya bahwa universitas tidak segagal itu, karena ketika universitas berdiri ada akreditasi, pemerintah akan memberikan akreditasi karena merasa bahwa universitas tersebut bisa menghasilkan lulusan yang berkontribusi untuk dunia kerja dan bisa diterima di dunia kerja. Maka dari itu di sisi kami tidaklah justified untuk melimitasi adanya diversifikasi kualitas universitas pada akhirnya. Oke, argumen yang kedua, mengapa memukul rata fasilitas justru mempengaruhi kualitas lulusan ke depan? Kami percaya bahwa biaya yang besar dihadirkan dalam fasilitas dan dihadirkan untuk mengakomodasi kebutuhan mahasiswa, dan kita harus menyetujui bahwa setiap mahasiswa memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Menyesalkan pada akhirnya justru akan membuat regresivitas dalam dunia pendidikan. Mengapa? Pertama, saat mereka mengkhawatirkan akan ada unprivileged kids yang tidak bisa mendapatkan pendidikan, kami merasa tidak, karena jika memang mereka cerdas, mereka bisa tembus univ baik dan mereka bisa mendapatkan bidik misi jika tidak mampu. Yang kedua, jikalaupun mereka unprivileged dan tidak pintar, kami percaya justru akan lebih sulit ketika mereka masuk dan tidak bisa berkompetisi dengan baik, tidak bisa memenuhi standarisasi yang tinggi dari universitas-universitas yang baik, sehingga mereka tidak bisa untuk lulus dengan cepat padahal keluarga membutuhkan mereka pada akhirnya. Pun yang kedua, untuk anak-anak, oke, mereka privilege bisa sekolah di swasta yang bagus, pada akhirnya kemampuan mereka tidak akan terefleksikan dengan baik, dan justru di suatu pekerjaan kita akan mendemand adanya skill yang dimiliki oleh diri individu dengan standarisasi skill yang sangat tinggi, dan orang-orang tersebut tidak bisa berkompetisi dengan baik, pada akhirnya tidak akan terwujud lulusan yang baik pula, bahkan pada privilege kids pada akhirnya sangat bangga menjadi oposisi.